Syahadat itu adalah fondasinya dalam satu bangunan, maka sholatnya adalah tiangnya. Jadi ibadah-ibadah lain adalah nanti di atapnya tadi. Gitu. Kalau jadi tiangnya ini roboh, ibadah lainnya pun akan hilang. Kemudian juga nanti menuntut ilmu yang juga wajib dikerjakan pula. Gitu. Nah, menuntut ilmu tadi ini ada satu kewajiban bagi setiap muslim. Jangan kita mengerjakan satu amalan tanpa ilmu, ya, karena dia bertanggung jawabkan, ya, seperti satu ayat di dalam Al-Quran, gitu. Dan jangan kamu mengikuti apa yang kamu yang pengetahuan di dalamnya. Ya. Sungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati akan diminta pertanggungjawabannya. Ya. Maka kita pahami ya di surat 17 ayat 36. Ya. Dan berdiri benteng yang sederhana kecil, benteng Islam, untuk menjadi mata rantai dari benteng-benteng lainnya. Kita akan bangun masjid di tanah ini. Dan kita jadikan masjid dan pusat dakwah peradaban Islamiyah. Siapa mencari agama selain agama Islam, ya, fala yuqbalu minha, ya, fala yuqbalu minhu, ya, maka tidaklah akan diterima oleh Allah, kan? Wa huwa fil akhirati minal khasirin, maka beliau, maka nanti dia masuk orang-orang yang merugi di akhirat nanti. Nah, ini harus kita pahami. Kemudian ya, dipahami juga bahwa namanya di dalam Islam ini tidak ada paksaan. Ya. Masuk ke dalam Islam adalah bukan satu paksaan, tapi dengan keyakinan dan keimanan, dan juga dengan ilmu. Maka saya tanyakan sekali lagi sebelum proses syahadat ini, apakah Mas Ovi dalam keadaan sadar untuk bersyahadat? Ya. Nggak lagi dalam keadaan ini ya, dalam keadaan bingung atau ini ya, benar-benar sadar ya. Kemudian apakah sudah memang ada paksaan dalam bersyahadat? Tidak. Iya, ada paksaan. Dan apakah kemudian sudah mengetahui atau sudah diterangkan, dijelaskan dengan sejelas-jelasnya tentang Islam? Sudah dijelaskan, cuma masih akan bertanya. Iya, betul. Karena memang dalam Islam namanya keilmuan ini akan terus dan terus harus dipelajari. Maka terutama untuk mengenai tauhidnya Allah sudah yakin? Ya, alhamdulillah. Baik, kemudian juga ya di dalam Islam tadi yang kita diinginkan tadi, bahwa dijelaskan tadi bahwa setelah masuk Islam tadi, gitu, nanti ada hal-hal atau mungkin amalan-amalan yang tidak boleh ditinggalkan. Yang salah satu yang terpenting adalah amalan sholat. Ya. Apakah sanggup untuk berusaha dengan sekuat tenaga, sekuat hati untuk menjalankan ibadah sholat ini tadi? Ya, alhamdulillah ya. Ya, bila belum bisa, nanti maka akan harus tetap ada keinginan untuk belajar terus dan belajar ya. Karena ini nanti ada bagian kita untuk beribadah sholat ini tadi adalah dengan mempelajarinya dan mengerjakannya ya, dan memahami pula arti-artinya di dalamnya. Maka wajib itu semua dikerjakan. Ya. Kemudian juga ya kita pahami bahwa namanya dalam belajar ini tadi nanti bisa ya mungkin untuk awal-awal bisa mungkin bermakmum ya di masjid, atau mungkin ada mungkin temannya siapa yang bisa membimbingnya nanti, atau bisa juga nanti datang kemari untuk kita sama-sama pelajari lagi. Nanti akan saya berikan nanti tuntunannya juga ya. Baik, kemudian kita paham bahwa sholat ini adalah rukun Islam yang kedua. Jadi dalam Islam itu ada yang namanya rukun. Rukun ini adalah satu kewajiban yang harus dan wajib dikerjakan oleh seseorang yang masuk ke dalam Islam. Maka setelah rukun yang pertama adalah syahadat yang akan prosesnya akan dikerjakan. Maka yang kedua adalah sholat. Nah, makanya ibadah sholat ini terpenting, karena sholat juga di dalam satu hadis bahwa sholat itu imaduddin ya. Jadi sholat itu adalah tiangnya agama gitu.
faqad aqamaha waqad aqamadin. Maka barang siapa menegakkannya, maka dia masuk menegakkan agamanya. Waqad faraqaha, maka faqad faraqadin. Maka dalam barang siapa yang merobohkannya, maka dia merobohkan adalah berarti apa? Kalau dianggapkan bahwa namanya syahadat itu adalah fondasinya dalam satu bangunan, maka sholatnya adalah tiangnya. Jadi ibadah-ibadah lain adalah nanti di atapnya tadi. Gitu. Kalau jadi tiangnya ini roboh, ibadah lainnya pun akan hilang. Nah ini yang kita pahami. Kemudian juga bahwa ya selain sholat nanti ada ibadah-ibadah lainnya, yaitu rukun Islam yang ketiga, yaitu puasa, kemudian keempat zakat, yang kelima haji bila mampu. Ya. Ini nanti juga wajib dikerjakan. Ya. Kemudian juga nanti menuntut ilmu yang juga wajib dikerjakan pula. Ya, nanti menuntut ilmu tadi ini ada satu kewajiban bagi setiap muslim. Ya, jangan kita mengerjakan satu amalan tanpa ilmu. Ya, karena dia bertanggung jawabkan. Ya, seperti satu ayat di dalam Al-Quran. Gitu. Jadi dan jangan kamu mengikuti apa yang kamu punya pengetahuan di dalamnya, ya. Jangan kamu mengikuti apa yang itu, sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati akan diminta pertanggungjawabannya, ya. Maka kita pahami ya di surat 17 Al-Isra ayat 17 ayat 36, ya.